Ada beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Setiap umat Islam yang membacanya secara rutin akan mendapatkan pahala kebaikan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini menjadi surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Merangkum buku rahasia dahsyat Al-Fatihah, ayat kursi dan Al-Waqiah untuk kesuksesan karir yang ditulis oleh Ustaz Ramadan Am dan tafsir surah Al-Fatihah oleh Idrus Abidin disebutkan beberapa keutamaan surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi salat yakni, Al-Fatihah antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Hadis riwayat Muslim, berikut beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. 1. Surah yang paling agung. Orang yang membaca Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niatan tulus ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Abu Said bin Al-Mu'alla berkata, dulu aku pernah salat, lalu Nabi memanggilku, namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku salat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membacanya, baik setiap hari atau pada saat-saat tertentu. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Di antaranya meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir yang berkata, Rasulullah bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surah di dalam Al-Quran? Bacalah surah Alhamdulillahirabbil alamin sampai engkau menyelesaikannya. Hari, Ahmad. 3. Al-Fatihah adalah Ashabul Matsani. Surah Al-Fatihah merupakan surat Ashabul Matsani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 87. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Berdasarkan penafsiran Al-Hafiz, ia menyebut, ada perbedaan dalam makna Al-Matsani. Dikatakan Al-Matsani karena, surah Al-Fatihah diulang pada setiap rakaat. Meski demikian, ada pula yang mengatakan, disebut Al-Matsani, karena memuji kepada Allah Ta'ala. Alasan lain, karena Al-Fatihah bisa dikhususkan untuk suatu umat, di mana tidak diturunkan pada umat sebelumnya. 4. Keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Al-Quran, Al-Fatihah. Dialah Ashabul Matsani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. 5. Surah yang wajib dibaca ketika salat. Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika salat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, tidak dianggap sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. 6. Pintu langit dibuka ketika diturunkan Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit, lah sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau,
yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah kecuali permintaanmu akan dikabulkan. 7. Sebagai doa penyembuh penyakit ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan, tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, "Tetua kampung kami sedang sakit, apakah di antara kalian ada yang bisa miruqyah?" Lalu salah seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah ia diberikan 30 kambing dan kami juga jamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, "Kamu memang bisa meruqyah atau pernah miruqyah?" Dia menjawab, "Saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah surah Al-Fatihah." Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah tatkala kami tiba di Madinah. Kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikan hadiahnya." Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan, pada hadis tersebut terdapat penegasan bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu sarana ruqyah sehingga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang tersengat hewan berbisa, orang sakit, dan semua orang yang merasakan keluhan tertentu. Dalam hadits ini terdapat penegasan tentang bolehnya mengambil upah dengan bacaan Al-Fatihah dan doa-doa zikir. Wallahu a'lam.